Hola Mina! Di video kali ini saya akan bahas spoiler Black Clover chapter 345. Tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Chapter 345 ini berjudul Fukaku, atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kegagalan. Judul ini akan merujuk kepada pemikiran Asta di mana dia merasa gagal karena tidak bisa menyelamatkan Sister Lily. Dia pun kalah melawan Lucius dan merasa tidak akan bisa bertambah kuat lagi. Sementara chapter kali ini dimulai dengan kilas balik sesaat setelah Ryu memisahkan pertarungan antara Asta dan Ichika yang hampir beradu Zetten. Atau bisa kita katakan chapter kali ini diawali dari lanjutan chapter 343. Saat itu Ryu mengatakan kepada Ichika dan Asta bahwa ada musuh datang ke Hinokuni. Setelah itu Ryu mengajak Ichika untuk segera pergi. Tapi di sini Ryu tidak memberitahu Asta siapa musuh yang datang. Dia hanya mengatakan ada orang yang ingin menghancurkan Hinokuni. Sebenarnya saat itu Asta pun ingin bergabung dalam pertarungan bersama Ichika dan yang lainnya. Tapi Ryu mengatakan kepada Asta bahwa pelatihannya masih belum selesai, sehingga dia harus tetap tinggal dan melanjutkan latihan. Setelah itu kita kembali ke masa sekarang di mana Asta sedang berlatih bersama dua anggota Ryuzen. Lokasi tempat Asta latihan sebelumnya bersama Ichika ternyata berbeda dengan lokasi saat ini. Asta berlatih di sebuah area dengan beberapa jalan tangga di setiap sisi dan beberapa gerbang di setiap jalan itu. Jalan itu menurun menuju satu titik di bawah, dan di bawahnya ada sebuah pohon. Saat itu Asta masih berjuang untuk mendapatkan celah melawan anggota Ryuzen terkuat. Tapi Asta sama sekali tidak bisa mendapatkan celah untuk melepaskan Zetten karena dia diserang bertubi-tubi oleh anggota Ryuzen terkuat itu. Bahkan tebasan Asta bisa dihindari dengan mudah. Lalu pria itu menyerang balik dengan menangkap kerah Asta. Pria itu mengatakan bahwa sebenarnya dia pun ingin bergabung dalam pertarungan yang sedang berlangsung. Tapi karena Ryu memintanya untuk melatih Asta, jadi tidak ada pilihan lain. Dia akan mengurus Asta terlebih dahulu. Asta pun mengakui bahwa pria itu benar-benar sangat kuat. Dia tidak akan bisa bersaing dalam pertarungan Zetten. Tapi saat itu berkat anggota Ryuzen yang sedang memainkan alat musik biwa, damage yang didapatkan oleh tubuh Asta dikurangi. Dan luka-luka yang Asta dapatkan selama pertarungan pun berhasil disembuhkan. Ditambah pria itu pun memberi Asta booster kekuatan. Pria itu mengatakan bahwa dia pun ingin membantu Ryu. Di chapter kemarin saya salah menyebut nama alat musik yang dia mainkan. Kemarin saya menyebutnya samisen, tapi ada yang komen itu adalah biwa. Dan ternyata setelah saya cek ulang memang benar itu adalah biwa. Terima kasih yang sudah menulis komentar dan merevisi kesalahan saya kemarin. Kemudian setelah itu kekuatan Asta kembali pulih. Lalu dia menyerang anggota Ryuzen terkuat itu lagi, tapi berhasil ditahan. Pria itu akhirnya mengerti kenapa Ryu tertarik kepada Asta. Tapi pada tingkat ini Zetten Asta tidak akan pernah sempurna. Alasannya karena Asta masih ragu-ragu. Asta mengatakan bahwa dia sama sekali tidak ragu. Tapi pria itu bisa melihat keraguan Asta dari cara Asta menggunakan katananya. Katana tidak pernah berbohong. Keraguan dalam menggunakan katana sama saja dengan keraguan dalam keyakinan. Itulah yang membedakan dia dengan Asta. Menurut pria itu, dengan keyakinan yang dia miliki, tidak ada apapun yang tidak bisa ditebas oleh katananya. Dia bisa menebas apapun yang ada di hadapan matanya. Kemudian dia bersiap menyerang Asta menggunakan Zetten-nya. Zetten-nya berhasil Asta tahan menggunakan katananya. Tapi tetap saja serangan Zetten itu berhasil menembus dan menebas bahu Asta. Kemudian setelah mendengarkan ucapan pria itu sebelumnya, Asta akhirnya menyadari dan merenungkan keraguannya. Dia mengingat bahwa dia tidak bisa menyelamatkan Sister Lily. Dia dihabisi oleh Lucius. Dia pun tidak sabaran dan berpikir bahwa dia tidak bisa lagi bertambah kuat. Bahkan dia tidak bisa menang melawan Ichika. Asta merasa dirinya yang sekarang tidak bisa menjadi kaisar sihir. Setelah itu Asta pun mengingat Yuno. Dia berpikir bahwa Yuno mungkin telah menyelamatkan Sister Lily. Dia pun mungkin belum dikalahkan oleh Lucius. Yuno pun terlebih dahulu menjadi kesatria sihir agung dibandingkan dirinya. Dan bahkan sekarang Yuno terus menjadi lebih kuat lagi. Lalu saat itu diperlihatkan wajah Asta yang terkejut atau menyadari sesuatu. Dia pun berkeringat. Kemudian terlihat panel kecil yang menampakkan pandangan ke arah sebuah cahaya. Tapi setelah itu kita beralih ke tempat Ichika dan anggota Ryuzen lainnya. Gadis cantik anggota Ryuzen yang belum diketahui namanya terlihat ketakutan. Dia berpikir bagaimana jika saat ini adalah hari terakhir hidupnya. Sister Lily melihat hal itu dan mengatakan bahwa gadis itu sangat menyedihkan. Tapi setidaknya Sister Lily akan membiarkannya pergi tanpa rasa sakit. Ichika kemudian berkata,
tolong jangan mengeluh, keluarkan saja katanamu Keizokaku Dono. Gadis itu ternyata bernama Keizokaku. Kemudian Keizokaku mengatakan bahwa iblis itu menyeramkan. Tapi ketika dia mulai menarik katananya, dia tiba-tiba melesat menuju Sister Lily. Dia berhasil memotong tanduk Sister Lily dan melukai pipinya. Keizokaku berubah menjadi sangat gila. Dia tertawa lebar dan tidak terlihat ada rasa takut lagi di wajahnya. Sister Lily bahkan terkejut. Dia mengatakan bahwa itu cara yang kasar. Tapi saat itu Sister Lily langsung memulihkan luka di pipinya beserta tanduknya juga. Dan panel itu pun mengakhiri chapter 345 kali ini. Ada beberapa poin menarik di chapter kali ini. Pertama, tentang lokasi Asta dan anggota Ryuzen terkuat bertarung. Tempat itu sepertinya bukan tempat biasa, karena ada satu pohon yang menjadi pusatnya. Dari segala arah ada jalan setapak dan gerbang-gerbang untuk menuju pohon itu. Artinya pohon itu spesial, pohon itu keramat, dan bisa saja pohon itu suci. Di Jepang sendiri ada sebuah kepercayaan dari terminologi Shinto, di mana di sana ada istilah Yorishiro, yaitu suatu objek yang dipercaya bisa menarik spirit atau roh yang disebut kami atau dewa. Selama upacara keagamaan, roh akan masuk ke dalam objek itu karena diberikan ruang fisik untuk ditempati. Nah, kebanyakan Yorishiro itu berbentuk sebuah pohon raksasa dengan sebuah tali yang disebut shimenawa dan lipatan kertas yang disebut shide. Tali dan lipatan kertas itu dilingkarkan di batang utama pohon itu. Dan pohon itu ternyata persis seperti pohon yang ada di tempat Asta berlatih. Karena pohon itu pun memiliki tali dan lipatan kertas yang melingkar di batang utama pohon itu. Menariknya, karena dalam kepercayaan itu pohon itu berkaitan dengan roh. Dan apakah pohon itu dalam dunia Black Clover ada kaitannya juga dengan roh, yaitu roh sihir yang hingga saat ini belum muncul, atau bisa kita katakan roh bumi atau tanah. Dengan fakta bahwa pohon itu adalah Yorishiro atau pohon yang bisa menarik roh ke dalamnya, dan hal itu sangat disucikan. Jadi bisa saja memang ada roh tanah yang bersemayam di sana. Menariknya lagi, anggota Ryuzen yang sedang bermain biwa itu duduk dengan santainya di atas pohon, tapi ada kejanggalan di sana. Saat itu dia bersama seekor kucing di bahunya. Kucing itu pun terlihat aneh, tidak seperti kucing biasanya, karena dia memakai sebuah syal layaknya manusia. Ini hanya pikiran liar saya saja. Bagaimana jika kucing itu adalah sosok roh tanah yang sedang menjelma sebagai kucing? Di Jepang sendiri, kucing adalah hewan keramat yang sangat disegani bahkan dihormati. Bahkan ada sebuah kuil yang memang khusus untuk menyembah kucing sebagai dewa. Jadi roh tanah di dunia Black Clover ini bisa saja mewujudkan dirinya sebagai kucing. Dan itulah kenapa kucing itu diperlakukan baik dengan memakaikannya sebuah syal. Karena dia bukanlah kucing biasa. Lalu bisa saja anggota Ryuzen yang sedang bermain biwa itu adalah pemilik roh sihir tanah atau bumi. Memang pria itu tidak memiliki atribut sihir tanah, tapi ingat, tanah adalah sumber kehidupan. Menyembuhkan adalah suatu proses menuju kehidupan. Dari seseorang yang akan mati, disembuhkan jadi bertahan hidup. Jadi mungkin saja pria itu memang pemilik dari roh sihir tanah. Atau bisa saja pohon itu adalah pohon Sephiroth atau pohon kehidupan yang terhubung dengan malaikat agung. Dulu saya pernah menjelaskan bahwa pohon klipot memiliki sisi lain yang bertolak belakang. Dia adalah pohon Sephiroth. Jika pohon klipot terhubung dengan iblis, maka pohon Sephiroth terhubung dengan malaikat. Entahlah, yang jelas pohon ini pasti memiliki fungsi dan peran penting dalam ceritanya nanti. Tapi kembali lagi, ini hanya pikiran liar saja yang tiba-tiba terlintas setelah melihat detail panel di chapter 345 ini. Lalu hal menarik lainnya yang ada di chapter kali ini adalah jelas tentang gadis cantik penakut tapi gila bernama Keizokaku. Gadis ini memiliki dua kepribadian, mengingatkan kita kepada sosok Zenitsu dalam manga Kimetsu no Yaiba, atau yang terbaru seperti Kobeni dalam manga Chainsaw Man. Mereka sangat penakut, tapi ketika serius dan mulai bertarung, mereka sangat menakutkan. Hanya saja Keizokaku terlihat lebih gila dari mereka berdua. Dua kepribadian Keizokaku sepertinya dipicu oleh katana miliknya. Ketika katananya masih di dalam sarungnya, dia akan menjadi gadis penakut. Tapi ketika dia sudah menarik katana dari sarungnya, dia seketika akan berubah menjadi gadis gila tanpa rasa takut. Itulah kenapa Ichika menyuruh Keizokaku untuk diam dan menarik katananya saja. Karena Ichika tahu ketika Keizokaku sudah menarik katananya, dia akan menggila. Hal menariknya lagi, Ichika memanggil Keizokaku dengan sebutan Dono. Dono adalah panggilan untuk orang yang sangat dihormati, mirip seperti Sama. Jadi bisa saja Keizokaku ini berasal dari keluarga Ryudo juga, sama seperti Ryu. Karena Ichika berasal dari keluarga Yami, dan keluarga Yami sendiri bekerja dan melindungi keluarga Ryudo. Jadi Ichika akan selalu menghormati siapapun mereka yang berasal dari keluarga Ryudo.
Oke, mungkin cukup sekian pembahasan spoiler Black Clover chapter 345 kali ini. Silahkan like jika kalian suka video ini, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.